Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, benarkah Yesus sudah ada sebelum dunia ada? Mohon pencerahannya. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini pra-eksistensi Yesus. Suatu saat saya diundang ke sebuah gereja sinode Jawa, Protestan. Sinode ini sebetulnya alirannya Mennonite. Ya, saya kadang-kadang berpikir, kenapa orang suka dengan aliran? Ya, saya ditanya, Pak Bambang alirannya apa? Saya nggak suka aliran, saya langsung ke samudra. Karena kalau aliran dapatnya sedikit, kalau samudra kan dapatnya banyak, saya bilang. Tetapi saya kasih masukan, Pak Pendeta, kalau acara seperti ini digelar tanpa diabadikan, rugi. Kenapa bukan dijadikan acara tahunan? Acara apa tahunan, Pak? Iya, kalau di kalangan teman-teman Protestan itu kan agak alergi dengan budaya lokal kan. Nah, saya sudah mulai mengatakan, ayo kita lakukan inkulturasi di gereja. Apalagi gereja Jawa, saya bilang. Itu bahkan di gereja Katolik pun yang di Jawa tidak ada momentum di mana liturgi suci gereja itu ditembangkan dalam bentuk mocopat pada awal sejarah kekatolikan di tanah Jawa. Tapi di Jawa ada kalangan Protestan yang begini malah gak dilanjutkan. Terus kita ikut Tuan Menir Belanda, semua sedikit-sedikit pakai gaya barat. Terus saya tunjukkan, ini menarik loh Pak, ini harus dijadikan acara tahunan. Lalu disebutlah yang namanya Ambengan Agung Kiai Tunggul Wulung. Mereka juga ragu-ragu mencantumkan kata kiai, karena itu di kuburannya Tunggul Wulung itu di Jawa Tengah, di Pati itu hanya komplek pemakaman Kristen Tunggul Wulung. Kenapa nggak ditambahi kiai? Loh, kiai kan Islam Pak. Itu Islam rajin mengurus hak cipta. Padahal itu bukan miliknya Islam, itu miliknya orang Jawa. Mulai dari Kiai Semar Bodronoyo sampai Kiai Pradah Gamelan di Ludoyo itu. Kiai itu adalah sebutan hormat, bukan hanya kepada sosok yang dituakan, tapi pada benda yang dikeramatkan. Nah, tapi ketika kemudian gereja Protestan Jawa ini dulunya kontekstual, dulunya inkulturatif, begitu tahun 1930 itu kemudian distabletkan di Belanda, akhirnya harus ikut teologi dari Sending. Akibatnya mulailah gelar kiai dibuang. Kalau Romo ya cuman Romo kebatinan, gitu. Terus pakai gelar pendeta. Padahal pendeta itu justru Hindu dari kata pandit. Nah, ini minta maaf, saya tidak menggauh kemapanan, ini enggak. Kalau Romo itu istilah Jawa, gitu. Kiai istilah Jawa. Pendeta itu istilah Sanskrit yang dijawakan. Jadi pandit kemudian pendeta. Kalau pendetanya itu usia Begawan Abiyasa, baguslah. Tapi jangan sampai Durna yang sudah distigmakan, Pendito Turno. Gitu? Jadi ada banyak matra-matra teologi lokal. Salah satu keunggulannya itu apa? Mereka punya semacam sistematik teologi yang ditulis dalam bentuk tembang mocapat. Namanya Kidung Rasa Sejati dari Kiai Paulus Tosari. Saya sampaikan kepada desa-desa Kristen, ayo kita bikin ngaji Rasa Sejati Kiai Tosari. Nah, kita ngaji pakai kalau perlu pakai gamelan, tembang Jawa. Lalu ada semacam lagu yang umum itu Rasa Sejati, itu bait pertama. Itu dinyanyikan di awal semua, ini baru kita diskusi. Itu menarik. Lah, soal Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, itu menjadi permenungan orang-orang Kristen Jawa ketika berhadapan dengan aliran kepercayaan sebagai sahabat dan Islam. Jadi salah satunya itu gini. Kiai Tunggul Wulung itu dulu nama mudanya adalah ketika menjadi Demang itu namanya Demang Atmodirjo. Nah, kemudian dia itu terlibat dalam pemberontakan Pangeran Diponegoro. Makanya dia hilang, kemudian menyamar jadi kiai yang namanya Kiai Abdullah. Saat dia kemudian mau kembali ke Gunung Klut, di mana dulu dia berkarya sebagai seorang guru ilmu Jawa, dia bertemu dengan seorang petapa perempuan namanya Indang Sampurnawati. Anda tidak berhak menaiki gunung ini, Tuan. Itu hak saya, karena ini wilayah saya. Tapi Anda bisa naik ke gunung ini kalau Anda bisa mengartikan ilmu saya. Apakah itu, katanya? Kira-kira dua-duanya itu terlibat dalam bukan perdebatan, teka-teki filsafat gitu ya. Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbage ake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Ratu adil datang bertamu, tapi anehnya tamu tadi yang menyilakan tuan rumah, dia tidak dikenal sebagai tuan rumah yang sesungguhnya karena dia datang dalam kemiskinannya. Siapa? Sebelum pertanyaanmu saya jawab dulu pertanyaan saya. Woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi.
buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Siapa? Dua-duanya menjawab Yesus. Lah kok bisa? Yesus itulah Raja Penyelamat. Dia datang bertamu, dia datang pada milik kepunyaannya. Namun milik kepunyaannya tidak mengenal dia, karena dia datang tidak sebagai kemuliaan seorang raja. Dia datang sebagai hamba. Maka sebiting tanpa sangu. Itulah Yesus. Yang satunya, buah kemiri jatuhnya hari ini tapi bisa dipanen kemarin. Itulah Yesus sebagai logos. Dan itu menjadi permenungan dari bapak-bapak gereja zaman patristik. Misalnya logos spermatikos, benih sabda ilahi. Setiap orang mengetahui bahwa Yesus itu adalah firman, logos yang ilahi, yang ada sebelum segala sesuatu, karena oleh logos ini Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi setiap orang yang menghidupi dirinya dengan logos ilahi, sekalipun dia tanpa mengenalnya, dia disebut Kristen sekalipun dia ateis. Ateis dalam konteks waktu itu apa? Yang tidak menyembah dewa-dewa Yunani. Jadi artinya apa? Yesus tidak hanya dikenal dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia, tapi dia dikenal dalam wujud kosmiknya yang memenuhi segala sesuatu. Itulah konsep logos yang kemudian oleh Justin Martyr, Clement dari Alexandria, kemudian dipadu sedemikian rupa bahwa puncak daripada pencarian agama-agama apapun itu adalah matahari hikmat Kristus. Itulah yang pernah disampaikan oleh Paulus keempat. Hantarkanlah kami dari gelap kepada terang, dari simbol kepada hakikat, dari bayangan kepada kenyataan. Jadi kekristenan itu bukan musuh agama-agama lain. Kekristenan bukan musuh konsep agama yang berbeda, tapi kekristenan adalah puncak permenungan, jawaban seperti agama-agama dan pencarian manusia itu seperti fajar-fajar kebenaran yang menunggu matahari bersinar penuh. Dan matahari itu adalah hikmat Kristus yang menjawab, melengkapi segala sesuatu. Nah, kalau pendekatan kita seperti ini, agama lain bukan musuh, tapi sebagai teman sepeziarah yang mencapai puncak permenungannya pada Kristus. Jadi Adam dan Hawa diciptakan oleh Kristus. Kristus sebagai firman, bukan Kristus dalam keadaannya wujud inkarnasi sebagai manusia. Kristus sebagai firman itu yang menciptakan Adam, Hawa, bahkan segala sesuatu yang ada, yang kumelip di jagat raya ini. Nah, itu masih ada. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.